warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SMK Tara Depok kedatangan kami ke Desa Waru Gede karena kami diberi tugas materi pendidikan Pancasila yang berjudul Lembaga Negara dimulai dari yang terdekat yaitu desa. Oleh karena itu kami bermaksud untuk meminta waktu Ibu sebagai responden mengenai Desa Waru Gede. Apakah Ibu berkenan jawabannya? Dengan Ibu Hamidah, Sekretaris Desa. Dengan Ibu Hamidah, apakah betul? Betul. Jadi Ibu, pertanyaan pertama itu mengenai visi misi dan prioritas program kerja. Pertanyaan pertama, apa visi dan misi utama yang ingin Ibu capai selama menjabat sebagai kepala? Aku itu waktu itu pengennya semua pelayanan itu gratis, ya tidak ada pungutan biaya itu sih. Tapi ini ya, kalau misalnya pelayanan di desa itu ada pembuatan KKTP, akte dan sebagainya, surat menyurat sebagainya itu ya, kita itu nggak pernah, kan ada tuh desa lain matok harga segini, kalau kita nggak. Tapi kalau misalnya warga mau memberi ini Bu, untuk itu kita terima, nggak apa-apa, maksudnya kita nggak bohong, memang kita terima gitu ya. Tapi kalau misalnya kita matok itu enggak. Jadi untuk pelayanan selama pemerintahan sekarang, maksudnya Pak Pu yang sekarang itu insya Allah untuk pelayanan gratis, kita tidak mematok harga apapun itu. Nah yang utama, terus visi yang utamanya itu satu ya, pelayanan tadi digratiskan. Kedua itu kesejahteraan masyarakatnya itu sangat dipentingkan sekali sama Pak Punya. Itu saja. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, apa saja 3 program kerja prioritas utama di tahun ini dan alasannya? Tahun ini ya soalnya kan kita ini pasti sudah mendengar ya adanya pemangkasan desa. Nah tahun ini mungkin kita untuk kegiatan masih sama seperti tahun lalu, kayak kebuyutan, peringatan Hari Besar Nasional, peringatan Hari Islam, Hari Islam itu ya, apa tuh namanya? Kayak misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj gitu, paling santunan anak yatim. Nah kalau program itu masih jalan, tapi kalau untuk pembangunan tahun ini kita difokuskan ke Koperasi Merah Putih. Ibu, pertanyaan ketiga, apakah program-program tersebut menjawab permasalahan krusial yang saat ini dihadapi warga desa? Karena warga maunya itu karena dan sekarang untuk sekarang ini kebanyakan warga itu tahunya ke bantuan, sedangkan pemerintah itu beda. Kayak permasalahan yang timbul kata kami sih, MBG itu memang kayak contohnya ya, MBG itu memang solusi untuk penambahan 1.500 seperti programnya Pak Prabowo ya, untuk membuka lapangan pekerjaan, betul. Tapi dari situ, dari adanya MBG itu bisa jadi ke dampaknya itu ke BPJS. Nah ini warga ini pokoknya dampak kami dari, maksudnya yang kami rasakan sebagai pemerintah desa, keluar dari masyarakat itu satu, MBG itu penerimaannya ke masyarakat itu, masyarakatnya penerimaannya itu banyak yang kurang maksimal. Dua, sejak adanya MBG, mereka yang biasa harus kontrol tiap bulan, harus cuci darah apa itu, BPJS-nya nggak aktif, jadinya kan dampaknya tuh negatif kan, jadinya seperti itu. Terus kayak apa lagi ya, pembangunan harusnya di yang tahun kemarin misalnya, nanti untuk tahun depan, tahun ini kita tidak bisa laksanakan karena keterbatasan dana. Karena masa tahun ini kita difokuskan ke Koperasi Desa Merah Putih sesuai anjuran pemerintah, sesuai arahan pemerintah. Baik Ibu, ya, dilanjut mengenai inovasi dan pembangunan desa. Pertanyaan pertama, inovasi atau terobosan apa yang pemerintah desa buat untuk meningkatkan pendapatan asli desa atau PADES? Baik Ibu, pertanyaan yang selanjutnya adalah inovasi dan pembangunan desa. Pertanyaan pertama, inovasi atau terobosan apa yang pemerintah
diperkuat untuk meningkatkan pendapatan asli desa atau pada Pendapatan aset desa intinya. Alhamdulillah untuk tahun ini walaupun belum berjalan, ada yang sewa untuk pabrik, setidaknya aset desa kami bisa bertambah. Maksudnya yang tadinya tidak produktif sekarang sudah disewa sama pabrik, dan insya Allah lebih produktif dan lebih memberi banyak lapangan pekerjaan bagi warga setempat, khususnya di blok Tempuran sama Kedoya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembangunan BUMDes atau badan usaha milik desa yang pemerintahan rencanakan dalam program kerja ini? Sekarang sudah berjalan, cuma maksudnya kan kami kan BUMDes itu bergeraknya di UNDAS, itu ayam petelur, kan masih berjalan. Ada insya Allah berjalan. Maksudnya program sekarang itu masih musim penghujan, kita nggak berani keluarkan ayam. Nanti setelah mungkin musim panas, mungkin nanti karena kita kan pertama ya nggak berani ambil resiko, jangan sampai nanti ayam sudah didatangkan banyak yang mati karena dingin ya, karena tempatnya memang kalau BUMDes itu kan harus di tanah bengkok. Nah kebetulan adanya itu di tengah-tengah sawah di sana di blok Munjul situ. Mungkin nanti tahun ini insya Allah kita itu kan kita realisasi sepenuhnya nantinya tahun ini insya Allah. Baik Ibu, pertanyaan ketiga, apa strategi pemerintahan dalam meningkatkan infrastruktur yang mendukung perekonomian warga? Tahun ini infrastrukturnya enggak banget, enggak kurang, maksudnya gimana ya, sama sekali tidak ada pembangunan untuk tahun ini. Kalau tahun-tahun kemarin kan dari dari Bandung, dari DDADD masih bisa dibangun ya, masih alhamdulillah masih dapat beberapa titik. Kalau tahun ini kita tidak ada pembangunan, semua dilembahkan ke kegiatan. Karena kalau untuk pembangunan kita itu udah berapa persennya aja ke koperasi desa. Jadi koperasi desa itu benar-benar utamakan sekali. Jadi tahun ini kita nggak ada pembangunan, paling ke kegiatan. Jadi kegiatan berarti jadi ke pembangunan ke SDM-nya lah gitu. Bagi Ibu, pertanyaan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pertanyaan selanjutnya mengenai pemberdayaan masyarakat dan sosial. Pertanyaan yang pertama, bagaimana upaya Ibu untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap program pembangunan? Ya melibatkan mereka langsung, apalagi sekarang kan banyak yang kayak SDM itu kan kita terus gali warga-warga yang berpotensi, maksudnya kayak di bidang mereka masing-masing, misalnya bisa bikin kue atau kan kalau warga ini kan itunya mebel ya. Nah itu kadang kita ada pelatihan juga, pelatihan untuk mebel, pelatihan UMKM ya, pelatihan UMKM dari tahun kemarin dan tahun kemarin juga udah ada. Insya Allah tahun ini juga akan dilaksanakan. Insya Allah untuk tahun ini, kalau tahun kemarin kita di pembuatan kue, pelatihan untuk punya pelatihan UMKM-nya. Kalau tahun ini paling insya Allah ke mebel lagi, karena kebanyakan warga itu mebel. Untuk pertanyaan yang kedua, adakah program kerja khusus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak? Jika ada, apa saja? Apa ya? Kalau perempuan dan anak, kalau perempuannya insya Allah kita memasukkan ke ibu-ibu yang bukan kader aja sih, kayak yang daripada duduk di rumah tapi bisa produktif, itu paling nanti peluangnya nggak ada lagi di MBG tapi itu belum terlaksana karena rencana sih nanti ada 2 dapur di sini, dan itu kami minta kepada pemilik dapur, maksudnya CEO lah ya, maksudnya direkturnya gitu ya, pemiliknya gitu, pemilik MBG-nya, dapur MBG-nya itu walaupun sama yang di pabrik juga itu utamakan warga sini dulu. Kalau laki-laki silahkan saja laki-laki, tapi warga desa gedenya gitu. Kalau MBG kan perempuan kan banyak gitu, paling nanti itu insya Allah, kalau sampai saat ini belum ada, tapi insya Allah kedepannya seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh desa untuk menangani masalah kesehatan seperti stunting dan ketahanan pangan? Nah,
untuk stunting kita itu ada pemberian makanan tambahan untuk yang anak-anak suka stunting sih, jadi mendekati stunting gitu ya. Karena stunting itu program pemerintah yang memang harus kita laksanakan. Jadi setiap tahunnya kita itu ada pemberian makanan setiap hari ke beberapa anak yang terdampak hampir mendekati stunting, belum stunting banget ya, masih hampir. Tahun kemarin itu ada 7 anak. Tahun ini kita belum tahu karena yang tahu pastinya kan dari hasil posyandu kan, hasil penimbangan tiap bulannya anak itu nambah atau tidaknya. Kalau tahun kemarin ada 7, tahun sekarang mudah-mudahan berkurang. Itu ya, gitu aja. Kita kasih PMT ke mereka itu setiap hari selama 30 hari. Waktu tahun kemarin, kalau tahun sekarang belum. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas. Hah? Mas. Enggak? Sok. Pertanyaan selanjutnya mengenai evaluasi dan tantangan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara aparat desa mengevaluasi kebersihan suatu program kerja? Kebersihan Keberhasilan. keberhasilan. Suatu program kerja. Ya berarti kalau untuk keberhasilan program kerja kita evaluasi dari awal. Itu maksudnya dari perencanaannya, dari SDM-nya sampai lapangannya, semua material. Maksudnya kalau misalnya ini pembangunan ya, misalnya program kerjanya pembangunan, berarti dari orang lapangannya itu harus kita kontrol setiap saatnya, itu dari berapa persen itu kan dari misalnya program pembangunan misalnya nih. Nah, program pembangunan kan berarti perencanaannya ini harus matang. Nah, nanti siapa pekerjanya, siapa penanggung jawabnya, tapi penanggung jawab memang sudah ada, berarti kan sesuai tupoksi kita di desa ya, sudah ada. Nah, itu material nanti kita datangkan dari mana, begitu ya, itu memang harus benar-benar dievaluasi dari awal, harus dipastikan gitu. Lanjut. Pertanyaan kedua, apa hambatan terbesar yang dihadapi dalam merealisasikan program-program tersebut? Apa yang hambatan terbesar? Kadang ini apa yang kalau untuk pembangunan program tersebut, kadang apa yang direncanakan, maksudnya kalau itu apa yang kadang yang direncanakan sama real keadaan di lapangan itu berbeda, itu paling hambatan. Berbeda itu bisa jadi dari harga bahannya atau SDM-nya, itu hambatannya paling. Maksudnya kan kadang kriteria seperti itu. Misalnya nih kita putuskan SDM-nya harus kriterianya misalnya orang tukang ya, harus yang biasa itu. Tapi kadang kan ada saja yang ternyata bukan orang tukang. Nah, harusnya target misalnya 1 bulan selesai, ini nggak selesai. Nah, itu kan sama saja. Seperti itu. Jadi palingnya itu hambatannya. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat atau konflik di masyarakat terkait program kerja? Kalau saya sih itu ya, jadi paling apa tadi tuh, perbedaan pendapat itu wajar ya, apalagi kita sudah biasa di lapangan. Nah, paling bagaimana cara kita cara kita menjelaskan apa sih, bukan cara kita mengatasinya gitu. Lihat masalahnya apa, kita selesaikan dulu dari mana, begitu paling. Kalau saya gitu ya, tapi ya maksudnya itu kita tetap satu tujuan. Kalau misalnya ada masalah di masyarakat, yang paling sering itu masalah bantuan ya, warga begini. Sedangkan kalau masalah bantuan itu kan sudah iklannya kan beralih ke puskesos. Jadi di desa itu ada namanya puskesos. Puskesos itu kalau di kabupaten itu dinas sosialnya desa itu puskesos. Nah, kalau untuk masalah bantuan itu, nah tapi kalau warga kan, kalau misalnya saya nggak dapat itu, datangnya kan ke desa, mereka nggak paham kalau ternyata ada puskesos di desa itu yang menangani semua bantuan itu. Dari dinas sosial udah datangnya turunnya tuh ke puskesos. Nah, mereka itu marah-marah, banyak kan ke kita gitu ya, wajar namanya itu kan, orang dia dapat saya nggak dapat, wajar. Paling kita bisanya cuma ngasih pemahaman, seharusnya seperti ini kayak
masalah desil ini yang sekarang ramai dibutuhkan sama orang itu. Saya orang nggak punya, suami saya jualan jamu, tapi kenapa desilnya ternyata 5 ke atas. Nah mereka itu nggak sadar itu tuh dari mana. Ya ternyata itu tuh nyambung dari misalnya mereka ini juga bisa disampaikan ke orang tua kalian semua ya, maksudnya kan. Nah desil itu bisanya saya nggak ada orang survei, tapi tiba-tiba saya desilnya 5 ke atas. Nah 5 ke atas itu nggak bisa dapat bantuan apapun. Nah desil 5 ke atas itu bisa jadi di kartu keluarganya wira swasta, 1 ya. 2, listrik di rumahnya lebih dari 1 paket. 3, punya cicilan bank maupun bank M maupun bank apa itu ada. Yang keempat itu punya cicilan motor atau kendaraan bermotor. Itu nanti barangkali maksudnya bisa disampaikan ke orang tua kalian, barangkali kita juga kalau bantuan ini tuan manu. Nah bisa dilihat dari situ. Kalau misalnya pengen diganti, usaha yang pertama yang bisa dilakukan itu ganti kakak. Nanti kakak ibu bisa jadi di kakaknya kan pekerjaan orang tuanya, bapaknya tuh wira swasta atau apa atau swasta itu tuh bisa diganti pedagang jamu atau buruh harian lepas, itu salah satunya. Masalah di masyarakat kan tadi ya. Nah seperti itu paling kita sampaikan sesuai aturan sesuai. Ada lagi? Terima kasih. Oh, udah.